Kita tunggu berarti ya. Ya, saya ada saya punya tiga PT. Jadi ini punya pekerjaan job desk masing-masing tentang makeup, skincare, sama healthcare. Jadi supaya nggak ribet aja gitu loh. Jadi kalau misal orang-orang yang suka sama ini, nanti dia akan ke sana gitu. Tapi saya bikin produk itu sebenarnya overall sih itu buat myself aja gitu loh, karena saya suka sesuatu hal yang beda, nggak orang lain punya. Saya suka untuk agak kresek-kresek nih. Masa sih? Ya, nggak tahu deh, headset mungkin atau apa, aku kurang ngerti. Terus pokoknya sesuatu hal yang emang diperluin gitu dan dibutuhkan. Terus jadi ya udah, aku coba untuk diriku sendiri. Ternyata banyak orang yang penasaran, Manda pakai apa sih? Manda ini coba dijualin, bagus tahu ini dan lain-lain. Oh, akhirnya coba mulai bisnis lagi. Kayak saya sempat berhenti bisnis itu kayak hampir berapa tahun ya? 3 tahunan deh saya sempat berhenti bisnis. Sekarang baru mulai lagi. Nice. Nah, masih kresek-kresek gak, Amanda? Udah, it's good. Oh, udah, oke. Nah, ngomongin tentang skincare, lotion, kita tuh pada kepo ngomongin tentang perawatan kulit ala Amanda. Di-share dong dikit-dikit. Banyak juga nggak apa-apa sih. Banyak banget, sumpah. Kalian itu, maksudnya untuk para perempuan yang lagi nonton, kalian harus bisa merawat diri kalian. Yang pertama itu kalian harus menyayangi diri kalian, gitu. Apalagi sebagai public figure, apa yang kalian pakai, apa kalian yang terlihat dari kulit kalian itu menjadi panutan semua orang. Gitu. Pokoknya dari atas sampai bawah itu pasti akan dilihat. Jadi aku cuma mau bersih dan wangi. Oke. Untuk memisahkan step-step, kalian bisa lihat dari Google step-step perawatan tubuh ada apa aja. Ada scrub, ada serum, ada sabun, ada foam, terus abis itu ada serum setelah mandinya, ada lotionnya, SPF jangan lupa. Terus abis itu kalau untuk skincare-nya ada toner, terus ada lotion, ada serum, terus abis itu ada eye cream, abis itu masih banyak banget sih yang harus dicatat untuk masalah step-stepnya. Nah, kalau misalnya itu pasti kan banyak banget, dan Amanda tuh pasti sibuk banget. Berapa lama mungkin harus selalu memberikan apresiasi kepada diri, entah ke dokter, entah ke spa, haruskah kayak seminggu sekali atau sebulan sekali atau gimana tuh? Ya kalau ada endorsean aja sih kayaknya. Gitu. Siap. Tapi kalau misalkan untuk masalah perawatan dan lain-lain sih, aku usahain kalau misalkan ada waktu, pasti aku akan melakukan perawatan. Tapi aku lebih suka perawatan yang misalkan sambil dimasas, dijahit, di scrub, abis itu mandi di bathtub gitu-gitu sih. Kalau misalkan ke klinik gitu-gitu kayaknya enggak sih, jarang banget. Paling kalau misalkan udah ngerasa kulit kusam, bener-bener udah pakai lotion dan lain-lain, tapi namanya menghitam karena matahari setiap hari, jadi ya bikin kulit hitam juga kan, itu paling baru suntik untuk bikin kulit kering. Siap. Ini teman-teman netizen nih mungkin ada pertanyaan nih kepada idolanya tercinta Amanda Manopo. Boleh banget untuk ditulis di question box karena kayaknya di komen banyak sekali. Akan coba kami bacakan untuk beberapa pertanyaan yang kira-kira relevan tentunya dengan bahasan kita malam ini. Amanda nanya lagi nih, ngomongin tentang kulit. Amanda sendiri tuh pernah nggak sih ngalamin masalah kulit? Entah apa, apapun gitu, kira-kira pengalamannya gimana tuh Amanda? Banyak banget. Jadi aku itu mulai perawatan itu ketika aku pernah syuting sinetron Mermaid. Terus syuting sinetron Mermaid itu kalau misalkan kalian mau tahu, itu aku nyeburnya itu di kali apa? Kali mana? Kali Persari. Abis itu ada di Ancol, di daerah Ancol ada pembuangan limbah. Jadi kita syuting harus di sana. Wow. Jadi ya kita harus bertemu dengan
siput lah, dengan sampah, dengan orang pembuangan dari kamar mandi disalurkan ke sana semua. Jadi ya itu bikin kulit dari iritasi, bikin kulit jadi beruntusan, jerawat, terus banyak banget sih yang aku alamin. Terus masalah income, masalah jerawat-jerawat itu udah parah banget di badan. Karena untungnya muka aku tuh muka badak ya, tapi badanku sensitif. Jadi parah banget, dan dari situ aku benar-benar hitam banget, benar-benar keling. Dari situ mulai perawatan, suka scrub badan, sabun dan lain-lain. Terus ngakuin treatment suntik, tapi karena aku juga takut jarum suntik, jadi gak terlalu diseringin. Takut jarum suntik, Manda? Aku takut belum divaksin? Kalau vaksin ini mau nggak mau ya, tapi kalau misalnya suntik itu kan harus dicari dari apa sih nadi atau apa sih aku urat nadinya itu. Ya, aku tuh tipis banget dan ngumpet gitu deh. Jadi ya kadang-kadang orang tuh ke dokter kayak udah tusuk, terus dicongkel-congkel tuh si jarumnya tuh. Sakit loh itu. Bukan lagi, apalagi pas kemarin saya tipes, saya disuntik 3 kali dan gak ada yang masuk. Oh my God. Kata dokter, kalau misalkan sekali lagi nggak bisa, kamu infusannya taruh di kaki ya, Manda. Oh ya ampun. Itu kenapa tuh sempat ada trauma gitu sama jarum suntik sampai setakut itu? Emang tipis banget. Jadi aku harus ketemu sama orang yang benar-benar feelingnya bagus. Jadi kadang-kadang nih kan, tapi kalau tipes kan harus di rumah sakit kan. Dan aku lagi posisinya syuting, orang dokter yang biasa ngurus aku itu jauh, jadi dia nggak bisa datang ke sini. Jadi aku harus manggil rumah sakit di daerah-daerah sini, dipanggil lah, ternyata feelingnya kurang bagus. Akhirnya aku disuntik 3 kali, didatengin lah profesornya, baru yang keempat itu baru bisa. Wow, gila ya. Katanya kalau misalkan si profesor itu nggak bisa, aku baru diinfusnya di kaki. Aku udah pasrah. Jadi aku nggak bisa disuntik. Oke, semangat nih. Sedih deh. Semangat ya, Amanda, masih ngomongin tentang kecantikan. Boleh tahu nggak sih makna cantik untuk seorang Amanda itu seperti apa sih? Makna cantik ya, banyak sih makna cantik. Tapi dari dulu sampai sekarang aku tidak merasa diriku cantik. Aku tidak pernah merasa yang gimana-gimana tentang diriku. Aku cuma mau menjadi aku. Terserah orang mau menilainya seperti apa. Dan cantik itu relatif, orang yang bisa menilai. Yang penting selalu memberi, selalu berbagi, saling memaafkan, dan ya selalu meminta maaf dan berterima kasih kepada semua orang. Itu menurutku makna cantik sih gitu. Kalau misalkan untuk masalah badan, muka dan apapun itu, semua itu bisa dilakukan dengan cara kita ngerawat diri. Tapi kalau misalkan untuk makna cantik itu di dalam sih. Keren sekali. Nah, Amanda, masih lagi ngomongin tentang beauty gitu kan. Amanda tuh kan kayak udah dianggap orang tuh perfect banget gitu, wajahnya, badannya. Tapi ada nggak sih mungkin bagian tubuh Amanda, wajah mungkin, atau bagian apa gitu yang menurut Amanda tuh aku tuh sebenarnya pengen mengubahnya. Sempet nggak berpikir kayak gitu atau bagaimana? Kalau mengubah operasi sih nggak mungkin ya. Tahu sendiri kan aku takut sama jarum. Enggak sih, itu sejauh ini nggak mau ngubah. Berarti udah bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih, dan dari itu semua dijaga dengan sangat baik-baik aja. Alhamdulillah. Tuh, keren tuh teman-teman. Ini khususnya para fans berat Amanda nih dengerin tuh. Kita bersyukur dan menjaga dengan baik-baik ya, Amanda ya. Ya. Nah, ngomongin tentang kesibukan kamu nih, Amanda, seberapa sibuk sih? Maksudnya setelah menjadi bintang sinetron yang kejar tayang, semua juga bahkan menunggu karya-karyamu, sekarang menjadi businesswoman juga. How do you manage your time?
aku pun kadang-kadang nggak bisa memanage waktuku sendiri, serius. Aku pun kadang juga bingung gimana cara memanage ya, karena ini kejar tayang, ini live, dan karena skenario lama turunnya, saya punya pekerjaan yang lain, jadi ada beberapa kerjaan yang harus ada diganti ke jadwal yang lain. Ya kita harus konsekuensi. Yang diambil duluan kan pekerjaan ini, yang harus diutamakan si sinetron ini sih. Gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang lain ya nanti kita bisa reschedule kapan. Yang penting kita sudah minta izin dari pihak dari PH, tim produksi dan lain-lain. Kalau misalkan saya tetap melakukan pekerjaan saya dengan secara profesional, dan kalau misalkan saya ada pekerjaan atau saya misalkan ada kewajiban saya dalam urusan apapun itu, tolong jangan tidak perbolehkan, karena saya harus tetap menjalani hidup saya. Gitu, saya nggak mau terlalu fokus ke dalam si karakternya dari sinetron tersebut. Saya tetap harus go on my real life gitu loh. Jadi kalau misalkan aku punya aktivitas di luar sana, mereka pasti oke, Manda, boleh, nggak apa-apa gitu kan. Jadi aku nggak mau yang kadang-kadang nggak bisa, Manda, nanti syuting ini aku nggak bisa kayak gitu. Artinya ya itu pembagian waktunya, mencuri-curi waktu dari berbagai kesibukan itu ya, Manda ya? Iya, dari berbagai kesibukan. Saya punya manajer, saya ada asisten, manajer saya ada 7. Jadi dari 7 itu mereka suka berunding, kira-kira Manda ada job ini, ada job itu, kira-kira masuk ke tanggal berapa, segala macam. Ini saya punya schedule juga untuk masalah jam ini itu. Saya punya orang yang selalu mengingatkan, Manda hari ini, besok ada ini. Manda untuk masalah postingan kayak Instagram atau segala macam itu diatur sama yang megang Instagram. Jadi saya tuh sebenarnya nggak main Instagram. Jadi semua yang post di Instagram itu, kecuali bumerang atau video-video aktivitas di lokasi, itu baru saya. Kalau endorse, kalau apa ini, announcement something, itu ada yang megang Instagram saya. Di handle. Wow. Karena saya jarang megang handphone. Nah, kan waktu Manda itu berarti dikit banget ya buat diri sendiri. Nah, apa yang Manda lakukan ketika ingin treat yourself? Apa? Ya udah cuma keluarin handphone aja, atau tidur aja, atau nonton, atau gimana tuh kira-kira? Yang pastinya sih ya perawatan sendiri, bersihin badan, karena kan terkena polusi. Terus habis itu tahu pada saat ini kan juga lagi ada virus, jadi ya kita juga takut kalau misalkan kalau kita kotor nanti kita bisa menyebarkan virus kepada orang-orang. Jadi ya aku harus menjaga diriku untuk selalu tetap bersih dan wangi sih, gitu. Terus ya kalau misalkan sudah bosan dengan lokasi ini, ya mencoba untuk jalan-jalan kemana kek, mencari udara segar kek, bikin sesuatu hal yang nyaman benar-benar di lokasi itu kayak apa, mencari kesibukan aja. Misalkan saya sukanya jajan, ya udah saya jajan. Mungkin nggak sih kayak di waktu-waktu yang sedikit itu mungkin ngobrol sama teman by phone atau apa? Nggak sempet ya kalau ngobrol by phone? Kalau telepon sih kayaknya jarang sih ya, paling chat doang sih. Untuk saat ini kan memang lagi aku batasin juga untuk ketemu sama banyak orang, dan aku tipe orang tuh sebenarnya tuh extrovert, tapi untuk pemilihan teman tuh aku introvert banget. Maksudnya aku sangat memilih. Temanku pasti bisa dihitung dengan jari, makanya aku juga nggak follow siapa-siapa di Instagram, dan teman-temanku udah pada ngerti semua. Wow, oke. Nah, Amanda tadi terkait dengan kesehatan, ada pertanyaan nih. Kalau Amanda menjaga kesehatannya itu seperti apa? Selain tadi menjaga kebersihan, apakah minum vitamin tambahan gitu nggak sih? Minum vitamin tambahan iya, karena aku nggak bisa disuntik vitamin C karena punya asam lambung yang akut. Jadi aku minum vitamin, tapi harus dibantuin sama obat asam lambung. Atau enggak, kalau misalkan badan sudah mulai drop, aku langsung minum obat cacing. Udah yang paling obat cacing, ya. Saran orang tua atau saran siapa tuh obat cacing? Gak tahu ya. Kayak minum obat cacing tuh kayak besok malamnya setelah minum, malamnya keringatan, besok udah fresh. Wow, oh gitu ya. Aku baru tahu obat cacing buat benar-benar stamina gitu ya. Iya,
Aku kemarin tipes itu mungkin perkiraan itu aku harus bed rest kayak 2 mingguan. Aku tipes itu cuma 4 sampai 5 harian, dan di hari kelimanya aku udah mulai syuting lagi. Jangan di hari kedua itu aku udah mulai turun panasnya, paling naik turun tapi nggak terlalu parah, nggak sampai 41 kayak hari pertama. Aku sikat obat cacing terus. Setiap hari Tapi nggak apa-apa, maksudnya tapi jangan sampai dokter tahu tipes. ya. Ini ngomongin di Instagram jangan sampai dokter tahu. Nanti abis itu pada dipertanyakan ya sama teman-teman. Tapi kalau misalnya menurut Amanda itu cocok untuk Amanda ya nggak apa-apa. Kalau yang lain mungkin harus konsultasi ke dokter masing-masing ya teman-teman. Iya, tapi untuk orang-orang yang pernah sakit tipes, memang kadang-kadang aku bukan sekali dua kali, orang-orang menyarankan sakit itu mendingan minum obat cacing atau nggak cacing yang masih hidup direbus. Ya ngerti itu. Ya, kalau misalnya cacing direbus itu kan kayak nggak enak gitu kan. Jadi aku minumnya pil. Nah, pilnya itu beli di apotik gitu deh. Iya, emang banyak kok kayak gitu. Tapi emang kamu sering sakit tipes ya? Iya, karena kan lambung aku udah parah. Jadi Wow. lambung aku tuh udah infeksi dan sudah robek sebenarnya. Jadi aku nggak boleh makan pedas lagi, tapi aku masih bandel. Kayak wanita Manado ini tuh nggak bisa jauh-jauh dari sambal. Sambal itu emang enak banget sih, tapi tolong jaga kesehatan ya Amanda ya. Kami masih ingin melihat karyamu yang keren-keren banget itu. Tolong jaga kesehatanmu Amanda. Ada pertanyaan lagi nih Amanda. Gimana sih bisa percaya diri dan menghargai diri versi Amanda? What do you think? Kita harus tahu kalau misalkan kita itu worth it. Kita itu sebagai perempuan, kita itu permata yang paling berharga. Walaupun sebenarnya di luar sana kadang-kadang banyak membanding-bandingkan atau enggak banyak segelintiran orang mungkin agak sedikit menganggap rendah perempuan. Tapi dari situ semua kita harus membuktikan perempuan itu nggak bisa dibanding-bandingin. Perempuan itu bukan sesuatu orang yang tak berdaya yang harus memilih antara pekerja atau menjadi ibu rumah tangga. Kita bisa kok ngelakuin dua-duanya. Kita hebat kok dalam segala hal. Kalau misalkan si lawan jenisnya itu dikasih pilihan menjadi ibu rumah tangga atau nggak kepala rumah tangga atau pekerja, belum tentu dia bisa dua-duanya. Tapi kalau jadi ibu rumah tangga itu udah konsekuensi. Kita sebagai perempuan emang hebat. Makanya saya pengen menjadi salah satu perempuan yang berpengaruh untuk milenial, untuk Indonesia juga, yang bisa membawa atau mengharumkan nama saya dan nama Indonesia dengan secara kualitas dan kuantitas saja sih. Amin. Kami sangat mendukungmu, Amanda. Amanda, ini kan kamu tuh lagi naik daun banget ya. Namamu di mana? Udah kali naik daun. Nah, kira-kira naik daun tuh pasti tantangannya tuh lebih tinggi lagi tentunya ya. Dan kita sekarang zaman digital. Boleh tahu nggak sih gimana pendapatmu apabila mungkin sempat sakit hati kalau misalnya ada netizen yang berkata jahat atau apa yang mungkin kamu lakukan melihat atau mendengar berbagai perkataan netizen itu tuh? Saya minum dulu bentar ya, seret. Oh, silakan. Pasti ada lah sakit hati. Pasti ada lah dimana kita ngedown. Apalagi di hari-hari dimana sensitif mau PMS kan, pasti ada. Tapi ya balik lagi kepada orang-orang yang berkomentar seperti itu. Mereka menghasilkan apa? Mereka ngapain kerjanya? Apa? Aku selalu mikir gini, mereka aja masih sibuk dengan handphone genggamnya, aku udah sibuk untuk menghasilkan sesuatu.
Jadi aku nggak terlalu mikirin kayak gitu sih. Jadi atau sesuatu hal yang aku nggak suka, udah aku udah tahu nih aku nggak suka, aku nggak mau lihat ya, aku mendingan aku benar-benar nggak mau lihat, aku menjauh. Jadi that's why kenapa aku jarang main sosial media, aku jarang main Instagram, aku nggak punya Twitter, aku nggak punya Facebook, aku nggak punya YouTube, aku juga tidak terlalu bersosialisasi yang tetap baik sama semua orang, tapi tidak mau yang terlalu dalam gitu loh, tidak mau mempercayai orang, karena pada saat ini gak ada yang bisa dipercaya. Aku aja kadang-kadang sama diriku sendiri aja aku nggak percaya dalam artian bukan nggak percaya diri ya, nggak percaya masa sih dia ngakuin itu, masa sih gitu loh. Jadi ya jalanin aja seperti yang mengalir, yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu tidak menyinggol orang, kamu tahu kok ketika orang-orang itu berkata yang gimana-gimana, mereka tuh nggak tahu sebenarnya aslinya kayak apa. Mereka tidak mengalami apa yang aku rasain. Dan aku juga nggak perlu harus masuk yang gimana sih, karena aku juga tidak mau membenarkan siapa yang benar dan tidak mau menyalahkan siapa yang salah, karena sampai kapanpun pasti akan dipandang negatif dengan orang yang nggak suka. Tapi kalau misalnya kayak gitu, maksudnya dukungan untuk dirimu yang kamu carinya kemana? Apakah ke agama kah? Atau ke perlindungan keluarga saja? Atau gimana? Ya pastinya untuk demi kesehatan mental itu. Aku dan Tuhan udah. Dimana aku sudah tidak bisa cerita sama siapa-siapa, aku cuma cerita sama Tuhan. Walaupun Tuhan tidak ngasih jawaban langsung, tapi dimana kalau kesah itu aku bisa keluarin langsung. Nggak perlu harus ada yang ditutup-tutupin, nggak perlu harus menjadi orang lain, karena menurut aku sebuah masalah, sebuah kekecewaan, sebuah apapun yang negatif, vibes yang aku alami, yang bisa kita selesaiin itu cuma diri kita sendiri. Yang bisa bangkit, yang ngebuat kita menjadi seperti saat ini itu kita. Nah, belakang itu semua baru keluarga yang turut mendoakan, teman-teman juga yang selalu support, and fans, siapapun itu. Tapi untuk menjadi titik saat ini, itu pasti aku dan Tuhan. Keren banget. Amanda, bulan ini kan bulan Kartini nih. Boleh tahu nggak sih Kartini zaman now menurut Amanda itu yang perlu seperti apa sih? Kartini zaman now. Sekeren apa perlu seorang wanita Kartini zaman now? Banyak banget sih sebenarnya harus dibenahi, dan aku juga nggak bisa ngomong gimana karena aku pun juga banyak yang harus dibenahi. Cuma jadi Kartini zaman now sekarang apa sudah sosial media, jadi hati-hati dengan apa yang kalian ketik, hati-hati dengan apa kalian ucapkan, karena itu sangat berpengaruh sih. Jadi pesannya itu ya, agar khususnya perempuan Indonesia untuk hati-hati di zaman digital ini ya. Ya, dan selalu untuk perempuan luar sana ya, jangan pantang menyerah, jangan putus asa tentang masalah apapun. Kita harus berjuang dan kita harus buktikan kalau misalkan kita bisa menjadi diri kita sendiri dan kita bisa menjadi sesuatu hal yang kamu inginkan itu karena kerja keras kita, karena semangat kita. Dan seperti tadi yang Amanda katakan, even menjadi seorang career woman, business woman, ataupun ibu rumah tangga itu nggak ada masalah ya? Nggak ada yang masalah. Kalau misalkan kamu sanggup, kamu lakuin dua-duanya. Aku paling nggak suka dengan, aku sudah ngomong misalkan gini, aku kalau punya pasangan, aku pasti akan ngomong sama pasanganku, aku bisa melakukan dua-duanya, dan aku tidak mau pasanganku untuk nyuruh aku memilih karir atau rumah tangga. Rumah tangga itu kewajiban. Karir itu segala macam itu untuk ngebantu supaya kamu tuh nggak sendirian, tapi selalu melakukan kewajiban. Gitu. Jadi ya, aku bisa ngakuin dua-duanya. Aku tetap akan ngasih rasa sayang, rasa cinta kepada anak dan terutama kepada suami. Itu nantinya. Keren banget Amanda, keren banget. Amanda, kayaknya itu pertanyaan terakhir aku. Kayaknya kamu juga harus istirahat sambil menunggu jadwal syuting berikutnya ya. Aku sudah sama orang schedule di depan. Siap. Terima kasih banyak loh sudah memberikan waktu kepada Cerita Cantika.
Terima kasih ya, jaga kesehatan terus Amanda. Kami masih menunggu berbagai karya kerenmu. Dan teman-teman, kita masih mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Semoga Amanda juga sehat selalu ya, dijauhi dari berbagai virus. Amin. Dan jaga kesehatannya. Gitu. Sukses selalu Amanda. Pokoknya Mbak stay safe and healthy, dan thank you Cantika.com sudah ngajakin aku untuk memberikan inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana untuk menjadi the next Kartini mungkin. Keren sekali. Pokoknya thank you ya. See you. Dah Amanda. Bagi itu ada Apa beb?